Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Livia Ramasari dengan NIM 223. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian risiko. Untuk latar belakang pengendalian risiko ini, risiko itu berkaitan dengan kemungkinan kejadian atau suatu keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi. Sebagaimana mestinya bahwa tujuan dalam suatu perusahaan adalah membangun dan memperluas keuntungan kompetitif suatu organisasi. Risiko ini juga dapat dikurangi, bahkan juga dapat dihilangkan melalui pengendalian risiko yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pengendalian risiko yang terfokus untuk mengurangi probabilitas dan mengurangi konsekuensi terjadinya risiko. Selanjutnya yaitu hierarki pengendalian. Dalam hierarki pengendalian ini ada beberapa kategori yang terpilih, yaitu dari peringkat teratas sampai peringkat terbawah. Yang pertama yaitu elimination. Dalam metode ini tuh yang paling memuaskan mengatasi hazard adalah melenyapkan atau menghilangkan. Yang kedua yaitu substitution. Dalam metode ini adalah untuk menggantikan atau mensubstitusikan proses yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya. Yang ketiga yaitu separation. Ini tuh untuk memisahkan atau mengisolasi hazard dari orang sebab hazard tidak dihilangkan. Yang keempat yaitu administration. Dalam metode ini yaitu untuk memecah masalah dengan administrasi biasanya meliputi modifikasi likelihood kecelakaan terjadi. Dan untuk yang terakhir yaitu personal protective equipment. Untuk penggunaannya itu untuk melindungi atau perlindungan harus dipertimbangkan jika semua metode lain menjadi tidak praktis atau mereka mempromosikan kontrol jika hierarki risiko yang terkontrol meningkat tinggi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur struktur pengendalian intern. Dalam unsur struktur pengendalian intern ini ada 5 struktur. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Dalam lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari komponen pengendalian yang lain yang secara umum dapat memberikan acuan disiplin, yaitu meliputi integritas, nilai etika, kompetensi personil, perusahaan, falsafah, manajemen, dan gaya operasional. Yang kedua yaitu penilaian risiko identifikasi. Jadi dalam penilaian risiko identifikasi ini untuk mengidentifikasi risiko baik internal maupun eksternal yang kemudian dinilai sebelum melakukan penilaian risiko, tujuannya atau target itu hendaknya ditentukan terlebih dahulu dan dikaitkan sesuai dengan level-levelnya. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Jadi dalam aktivitas pengendalian ini hendaknya itu disertakan dengan menebus semua level dan semua fungsi yang ada di perusahaan. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Jadi dalam informasi dan komunikasi ini untuk menampung kebutuhan perusahaan di dalam mengidentifikasi ataupun mengambil dan mengkomunikasikan informasi-informasi kepada pihak yang tepat agar mereka mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang terakhir yaitu pengawasan. Jadi dalam pengawasan ini pengendalian intern seharusnya diawasi oleh manajemen dan personil di dalam perusahaan. Ini merupakan kerangka kerja yang diasosiasikan dengan fungsi internal audit di dalam perusahaan ataupun organisasi. Komponen-komponen pengendalian risiko. Jadi dalam komponen-komponen pengendalian risiko ini ada lingkungan pengendalian, yaitu mencakup fungsi tata kelola dan manajemen serta sikap, kesadaran, dan tindakan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Selain itu, lingkungan pengendalian ini juga pengaruhnya itu sangat luas pada bagaimana aktivitas-aktivitas bisnis disusun, bagaimana juga tujuan-tujuan ditetapkan, serta bagaimana risiko-risiko dinilai.
Selanjutnya yaitu integritas dan nilai-nilai etika. Jadi dalam integritas dan nilai-nilai etika ini, manajemen puncak harus mengkomunikasikan standar perilaku dan nilai-nilai entitas kepada para karyawan secara verbal, yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direksi, dan pemilih entitas terkait pengendalian dan pentingnya pengendalian. Selanjutnya yaitu hubungan antara penetapan risiko dan pengendalian risiko. Jadi di sini tuh membuat audit lebih terlatih dengan memikirkan sebuah lingkaran risiko, yakni sebuah konsep yang mengurangi proses yang mengarah pada kerugian, di mana kerugian diibaratkan sebagai lingkaran rantai dalam setiap kejadian. Hubungan dari pengendalian risiko untuk pembiayaan risiko. Jadi, pengendalian risiko mempunyai hubungan yang kuat dengan pembiayaan risiko karena pengendalian risiko ini mempunyai efek yang signifikan pada kerugian yang sering terjadi karena kerugian tersebut harus dibiayai. Jadi, kapan sih pengendalian risiko itu digunakan? Jadi, pengendalian risiko digunakan itu dalam sebuah organisasi saat menghindari risiko. Lebih formalnya, pengendalian risiko adalah termasuk teknik, peralatan, strategi, dan proses yang mencoba untuk menghindari atau mencegah dan mengurangi. Selain daripada itu, kontrol dari frekuensi pengendalian lain. Dari kerugian dan dampak ketidaklayaan dari risiko, pengendalian risiko ini juga termasuk metode yang mencoba untuk memperbaiki kesalahpahaman dalam organisasi. Pengendalian risiko pada usaha resmi dan usaha pemerintah. Yang pertama yaitu usaha tidak resmi dan usaha non-profit. Untuk mengumpulkan informasi mengenai beberapa tipe dari kecelakaan bekerja sama dengan publik resmi dalam kampanye keamanan atau keselamatan, memberikan dukungan atas pendirian Dewan Keamanan Lokal dan membantu anggota untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keamanan ataupun keselamatan. Yang kedua yaitu usaha pemerintah. Jadi pemerintah itu menyediakan pelayanan yang pasti seperti beberapa departemen pemadam kebakaran, lebih ekonomis dan efisien daripada menghamburkan menyewa untuk perusahaan swasta. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.